Hai, salam guru hebat. Saya Iwayan Gede Sabdana dari SMK Negeri 1 Bangli, peserta CGP Angkatan 11. Kali ini saya akan mempersembahkan video tentang strategi dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid sesuai dengan konteks diri murid dan sosial budaya di daerah asalnya. Konteks pertama yang kita catat adalah kodrat anak sebagai murid. Jika kita ambil perumpamaan adalah seekor kera yang habitatnya adalah di darat, bernapas dengan paru-paru, menghirup udara. Mereka sangat hebat melakukan atraksi berkelantungan di pohon. Makanannya buah-buahan dari pohon, terutama buah pisang. Kemudian ada sekawanan ikan yang habitatnya di air. Mereka bernafas dengan insang. Mereka adalah hewan yang hebat berenang. Makanan sehari-harinya adalah plankton dalam air. Dari habitat mereka masing-masing, bagaimana kalau kita tukar? Kita perlakukan kera seperti ikan dan ikan seperti kera. Tentu saja tidak bisa. Kera tidak bisa melakukan yang ikan lakukan dan begitu pun sebaliknya. Konteksnya dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah kita harus memperlakukan murid sesuai kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Konteks selanjutnya yang menjadi catatan saya dalam modul ini yaitu filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara meliputi yang pertama, Ing Arso Sung Tulodo, di mana seorang guru berada di depan memberi contoh atau teladan untuk muridnya. Yang kedua, Ing Madya Mangun Karsa, seorang guru berada di antara murid memberi motivasi dan bimbingan. Yang ketiga, Tutwuri Handayani, yakni seorang guru berada di belakang memberi dorongan untuk muridnya, sehingga muridnya bisa mencapai tujuan dalam belajar. Konteks lainnya yang tidak kalah penting juga yaitu tentang asas trikon. Sistem pendidikan di dalam kelas akan berjalan dengan efektif jika kita memperhatikan asas trikon yang digagas oleh Ki Hajar Dewantara, yang meliputi pertama, konsentris. Pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri. Yang kedua, kontinuitas. Pengembangan pendidikan yang harus dilaksanakan terus-menerus dan berkesinambungan. Yang ketiga, konvergensi. Pendidikan yang dilakukan bisa diambil dari berbagai sumber dan disesuaikan dengan kebutuhan serta potensi yang kita miliki sendiri. Maka dari itu, Ki Hajar Dewantara merumuskan pendidikan yang berpihak pada murid, bahwa pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain, yang disebut dengan merdeka secara batin, dan menjadi mandiri yang disebut merdeka secara lahir. Kekuatan diri atau kodrat yang dimiliki menuntun murid menjadi cakap mengatur hidupnya dengan tanpa perintah oleh orang lain. Adapun strategi saya dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, di mana pendidikan yang berpihak pada murid adalah yang pertama, melaksanakan merdeka belajar. Yang kedua, mendidik sesuai kodrat alam. Yang ketiga, mendidik sesuai kodrat zaman. Yang kelima, guru sebagai pamong. Keenam, membentuk budi pekerti. Dan yang ketujuh, kolaborasi dengan semua stakeholder sekolah. Yang pertama, melaksanakan merdeka belajar. Saya berusaha memberi ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh dan menuntunnya agar mampu memulaikan dirinya dan orang lain, sehingga murid bisa menjadi pribadi yang mandiri.
Guru sebagai pamong. Dalam proses pembelajaran, saya memberi kebebasan namun tetap dituntun dan diarahkan agar murid tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya sendiri serta menemukan kemerdekaan. Mendidik sesuai kodrat alam. Konteks lokal sosial budaya, murid memiliki karakteristik yang berbeda satu dengan yang lain dan menyaring pengaruh dari luar. Mendidik sesuai kodrat zaman. Menekankan pada kemampuan murid untuk memiliki keterampilan abad ke-21, mahir dalam ilmu pengetahuan dan penggunaan teknologi. Membentuk budi pekerti. Membantu murid mengelola diri agar mampu memiliki kesadaran sosial bahwa tidak hidup sendiri dalam relasi sosialnya sehingga mampu mempertanggungjawabkan keputusannya. Kolaborasi dengan semua stakeholder sekolah. Guru melakukan kerjasama yang baik dengan terus-menerus mengomunikasikan program-program pembelajaran dan pendidikan agar orang tua atau wali murid turut serta berkolaborasi. Nah, dari keenam strategi tersebut, untuk fokus dalam konteks diri murid dan sosial budaya di daerah asalnya, khususnya di Provinsi Bali, maka strategi yang saya lakukan adalah memaksimalkan kegiatan ekstrakurikuler. Yang pertama, ekstrakurikuler ekstra tari, di mana siswa-siswa kami mempelajari bagaimana gerakan tari, bagaimana berkolaborasi dengan tim dalam sebuah pementasan dari persiapan sampai dengan pementasan. Berikutnya, ekstrakurikuler yang kami miliki di sekolah adalah ekstra musik tradisional atau gamelan. Nah, di sini juga harus dituntut bagaimana bekerja atau tampil dalam sebuah tim dari persiapan sampai dengan pentas. Kemudian yang terakhir adalah ekstra lagu daerah Bali. Jadi sama, di sini juga dituntut bagaimana menjadi sebuah tim dan bisa tampil dengan maksimal. Nah, dari hasil pendidikan yang berpihak pada murid, perwujudan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang pertama adalah mandiri sesuai kodratnya. Murid mampu menjadi manusia mandiri yang bisa menerima perubahan dan menyelesaikan persoalan hidupnya dengan penuh tanggung jawab sesuai kodratnya. Berbudi pekerti luhur, mampu menjadi manusia yang mempunyai budi pekerti luhur dan berkarakter profil belajar Pancasila serta berakhlak mulia. Demikian video demonstrasi kontekstual dari saya. Terima kasih. Salam guru hebat.